Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tulab wa talibat, kaifa halukum hadha sobah. Selamat pagi kakak dan abang semua. Bagaimana kabar kakak dan abang hari ini? Semoga kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulakan dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak dan abang, materi kita hari ini masih sama dengan yang minggu lalu ya. Namun sebelum kita lanjut ke materi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 10 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran surah An-Nahl ayat 10 sampai ayat 11. Oke nak, firman Allah ini ya menceritakan bahwa Allah sudah menciptakan atau menurunkan air dari langit, itulah dia hujan ya, yang menyuburkan ya, atau yang menumbuhkan tanaman. Jadi kita dianjurkan juga untuk menanam ya, menanami tumbuhan yang bermanfaat tentunya bagi kita. Salah satunya itu tujuannya adalah untuk penghijauan ya kak, penghijauan. Jadi apa sih guna dari penghijauan itu ya? Yang pertama itu adalah manfaat ya. Apa yang dimanfaatkan? Ya yang kita tanam. Jadi apa yang kita tanam, kita ambil manfaatnya. Contoh, misalnya kakak dan abang tanam sayur-sayuran. Jadi manfaatnya kita bisa makan. Kita makan sayur atau bisa juga untuk dijual ya nak. Kebun. Menurut kakak dan abang, apa itu kebun? Ya, kebun itu adalah sebidang tanah yang ditanami berbagai macam tanaman, dan biasanya tanaman tersebut merupakan kebutuhan manusia, seperti yang Bis bilang tadi, tanaman yang bermanfaat untuk kita sendiri. Oke, kemudian nak, coba kakak perhatikan di situ ada gambar. Itu kebun teh ya nak, itu kebun teh. Coba kakak bayangkan kakak ada di tengah-tengah kebun teh itu. Sejuk kan? Sejuk. Kemudian sehat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanaman yang ada di kebun, tapi dalam bahasa Arab. Jadi Miss harapkan kakak dan abang setelah kita belajar ini, kakak mampu menyebutkan apa-apa aja kira-kira yang ada di kebun, tapi dalam bahasa Arab. Oke, kira-kira apa aja ya tanamannya? Ini deh ya. Yang pertama, syajarotun. Syajarotun, pohon. Syajarotun, pohon. Jadi setelah Miss bacakan kakak ulangi ya nak. Syajarotun, pohon. Fakihatun, buah-buahan. Fakihatun, buah-buahan. Tufahatun, apel. Tufahatun, apel. Narojilu, kelapa. Narojilu, kelapa. Jawafatun, jambu. Jawafatun, jambu. Ainabun, anggur. Ainabun, anggur. Burtuqalun,
burtuqalun, jeruk. Durian, 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 durian. Jadi kenapa bahasa Arabnya durian, Miss? Karena di Arab itu nggak ada durian ya, Nak. Jadi bahasa Indonesia yang diarabkan. Kemudian babaya, pepaya, babaya, pepaya. Ananasun, nenas, ananasun, nenas. Manja, mangga, manja, mangga. Maujatun, pisang, maujatun, pisang. Samarun, buah, samarun, buah. Rambutan, 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 rambutan. Wardatun, mawar, wardatun, mawar. Zahrun, bunga, zahrun, bunga. Warokun, daun, warokun, daun. Yasmin, melati, yasmin, melati. Ubadus syamsi, bunga matahari. Ubadus syamsi, bunga matahari. Al-fakihatun najmiyah, belimbing. Al-fakihatun najmiyah, belimbing. Jadi kakak dan abang, itulah dia kira-kira tanaman-tanaman yang ada di kebun. Nah, kakak dan abang masih ingat pelajaran tentang mubtada dan khabar dan juga na'tun? Ya, itu jangan lupa ya, Nak. Karena pada kelas 5 ini pembahasan kita sebenarnya hanya tentang mubtada, khabar, ya, atau na'tun juga. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang na'tun, yaitu rasa, ya, rasa. Bahasa Arab rasa ta'mun, ta'mun, ya. Jadi kata sifat itu banyak, Nak, ya. Nanti ada ini rasa juga termasuk na'tun. Nanti pelajaran selanjutnya adalah tentang warna. Warna itu pun juga masuk ke tentang pembahasan na'tun, ya, Nak. Ini kita akan mempelajari tentang rasa. Ingat, Nak, rasa yang kita pelajari kali ini adalah rasa yang dirasakan oleh indera perasa, ya, bukan rasa yang dirasakan oleh hati. Nah, kalau yang dirasakan oleh hati itu bisa jadi sakit, senang, ya. Ini adalah rasa yang dirasakan oleh indera perasa atau lidah, ya, Nak. Miss akan bacakan macam-macam rasa dalam bahasa Arab. Tugas kakak dengarkan dan juga diikuti, ya, Nak. Nayyi'un, nayyi'atun, mentah. Nayyi'un, nayyi'atun, mentah. Jadi, Nak, nayyi'un itu nanti untuk yang laki-laki, yang ada tuntunnya itu untuk yang perempuannya, ya, Nak. Nadikhun, nadikhatun, masak atau matang, ya, Nak. Nadikhun, nadikhatun, masak. Hulwun, hulwatun, manis. Hulwun, hulwatun, manis. Hamidun, hamidatun, masam. Hamidun, hamidatun, masam. Malihun, malihatun, asin. Malihun, malihatun, asin. Murrun, murratun, pahit. Murrun, murratun, pahit. Azbun, azbatun, tawar. Azbun, azbatun, tawar. Oke, Nak, itulah dia
jenis-jenis rasa yang akan kita pelajari kali ini ya. Jadi Miss harap kakak dan abang hafal ya nak, kalau bisa udah hafal tentang rasa. Oke, kita masuk ke contoh kalimat ya. Jadi kali ini kita juga akan membuat kalimat. Coba coba perhatikan ya. Yang nomor 1, hadza ananasun hamidun. Hadza ananasun hamidun. Ini nanas yang masam. Oke nak, di situ ada Miss buat warna hijau dan ada warna merah. Yang warna hijau itu mubtada'nya ya nak, khabarnya adalah warna merah. Jadi kali ini khabarnya itu adalah rasa atau ta'mun ya nak. Hadza ananasun hamidun. Ini nanas yang masam. Yang kedua, tilka mauzatun nayyi'atun. Itu pisang yang mentah. Tilka mauzatun nayyi'atun. Itu pisang yang mentah. Oke nah, itu sama juga, yang warna hijau adalah mubtada'nya, yang warna merah adalah khobarnya. Coba perhatikan nah, yang nomor 1 itu kata tunjuknya laki-laki, ananasnya laki-laki, maka kata sifatnya pun atau naktunnya harus laki-laki. Jangan dicampur ya nah, nggak boleh. Kemudian yang kedua, tilka itu untuk perempuan, mauzatun itu untuk perempuan, nayyi'atun pun untuk perempuan. Jadi dia nggak boleh dicampur ya nak. Kemudian tugas. Nah, jadi tugasnya untuk minggu ini adalah terjemahkan kalimat di bawah ini ke bahasa Arab. Jadi Miss udah buat bahasa Indonesianya. Tugas kakak terjemahkan ya, ditulis di buku catatannya. Yang pertama itu anggur yang manis. Jadi lihat dulu anggur itu bahasa Arabnya apa? Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki maka itunya pun untuk yang laki-laki ya, manisnya pun untuk yang laki-laki. Kemudian yang kedua pun sama, ini apel yang masak atau yang mateng. Jadi lihat dulu bahasa Arab apel apa, kemudian baru dicari bahasa Arab ini pakai laki-laki atau perempuan, kemudian masak itu untuk yang laki-laki atau perempuan. Kemudian ketiga pun sama, ini jambu yang mentah. Lihat dulu bahasa Arab jambu apakah laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, bahasa Arab ininya pun untuk perempuan, mentahnya pun untuk perempuan ya nak. Oke, diusahakan tulisannya tulisan yang rapi ya nak, karena Miss akan menilai kerapian tulisannya juga kali ini ya. Sekianlah pembelajaran bahasa Arab kita pada minggu ini. Semoga ilmu yang Miss berikan hari ini berkah dan bermanfaat untuk kakak dan abang. Kalau ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh ya nak, boleh di WA Miss Umi mana yang tidak mengerti. Oke, sampai di sini dulu. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.